Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di hari ini marilah kita beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Kamis tanggal 22 Juni di tahun 2023. Dan karena itu marilah kita mengisi kehidupan kita dengan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan karena itu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Allah firman dan kehidupan, di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, kami hendak lagi akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Berikan hikmat bagi kami, sehingga firman boleh kami mengerti, boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Ampuni kami ya Tuhan dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19. Roma 10 ayatnya yang ke-19, firman-Nya berbunyi demikian. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita di saat ini adalah dampak penolakan terhadap Injil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit orang masa kini, entah karena alasan agama, budaya, status sosial, dan ekonomi, menolak akan Injil dalam kehidupan. Mendengar dan menerima Injil bukanlah sesuatu yang menarik lagi bagi mereka. Dunia sekuler yang menawarkan berbagai kesenangan-kesenangan atau hedonis, kemewahan dan kenyamanan hidup yang mudah didapati, mudah menjebak hidup orang-orang yang percaya. Dan karena itu nilai spiritual kehilangan tempat yang sesungguhnya karena telah tergeser dengan hal-hal yang duniawi. Dan sadar atau tidak, gereja sedang berada dalam konteks ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini mau menggambarkan tentang bagaimana keadaan situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Injil yang memberikan jaminan dan pun memberikan kepastian dalam kehidupan ditolak. Mereka tidak berusaha menanggapi akan kabar baik itu. Dan karena itu Paulus melihat masa lalu bangsa Israel yang sering melawan hukum dan ketetapan Tuhan. Tuhan Allah lewat nubuat dari para nabi. Kini ia berhadapan dengan keadaan, dengan kondisi yang sama, bahwa orang Yahudi menganggap bahwa Injil adalah batu sandungan, dan sementara orang Yunani memandang Injil sebagai sebuah kebodohan. Dan karena itu mereka berpaling dari ilah lain. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan Allah, milik yang sangat spesial karena amat dikasihi oleh Tuhan, menganggap bahwa Tuhan Allah cemburu, marah, dan memandang Israel sebagai bangsa yang bebal. Karena berpaling kepada Allah-Allah lain, dampaknya mereka sering mengalami penghukuman dan berulang kali ditawan dan diangkut ke negeri pembuangan. Saudaraku, hidup mereka menderita, krisis ekonomi berkepanjangan, negeri yang hancur, dan kehancuran akan umat Israel pada masa lalu harus jadi pelajaran
dalam kehidupan umat yang ada di masa kini. Demikianlah peringatan Rasul Paulus. Dan karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman di hari ini kiranya menjadi refleksi iman bagi kita dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dalam kehidupan di masa kini. Di tengah gencangnya ancaman dunia modern, mari kita semua diajak sebagai keluarga Kristen agar supaya orang rajin membaca firman Tuhan. Orang tidak bosan mendengar pengajaran-pengajaran dan khotbah-khotbah yang disampaikan di mimbar gereja dan di berbagai tempat ibadah. Sebab saudara, jika semangat mendengar dan memahami firman mulai melemah, maka terbukalah peluang bagi si jahat merampas hidup kita. Tapi jika orang percaya menjauh dari persekutuan ibadah, ia akan mudah menjauh dan terbuang dari kehadiran Tuhan Allah. Ingat saudara, betapa ngerinya jika kita manusia jatuh ke dalam penghukuman Tuhan Allah. Dan karena itu, mari kita selalu menaati firman dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Di saat ini kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami lagi boleh ada bersama-sama beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan Allah, dalam kami menghadapi segala pergumulan, segala tantangan kehidupan, apalagi tantangan kehidupan di zaman sekarang yang dapat menggoda kehidupan kami. Tetapi ketika kami ada dalam firman Tuhan, ketika kami dikuatkan dengan firman Tuhan, kami boleh terhindar dari ancaman-ancaman dunia yang menggiurkan kehidupan kami manusia. Kami tidak pernah akan terjebak dalam apa yang disodorkan oleh zaman yang dapat membuat kehidupan kami atau iman kami melemah dari Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya bahwa ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan Allah, iman kami terus dikuatkan dengan pendengaran-pendengaran firman. Kami terus bersekutu dengan Tuhan Allah, iman kami akan semakin kuat. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pun akan terus memberkati kehidupan kami, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan usaha yang sementara kami lakukan, kerjakan dalam perjalanan kehidupan kami. Melalui itu semua ya Tuhan Allah, kami yakin, kami percaya ada berkat-berkat yang akan Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pun akan terus memberkati kehidupan dari kami semua, Jemaat Gembira Maranatha Paslatan ya Tuhan Allah. Anak-anak kami terus diberkati oleh Tuhan Allah. Apa yang menjadi harapan, kerinduan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Dan mereka pun akan semakin dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan di tengah-tengah perjalanan kehidupan sebagai seorang muda. Ya Bapa, kehidupan oma opa, para lansia kami pun terus diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan pun akan terus memberkati kehidupan kami semua, para hamba-Mu, pelayan-Mu yang ada di Jemaat Gembira Maranatha Paslatan, dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya kami mampu menjalankan setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di sepanjang hari ini ketika kami akan melakukan aktivitas, ketika kami akan melakukan pekerjaan, apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, itu semua untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan Yesus. Engkau pun yang akan selalu memberkati tim multimedia dalam tugas tanggung jawab iman, sehat dan kuat selalu akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kehidupan kami semua di sepanjang hari ini, sepanjang hidup yang Tuhan beri bagi kami. Kami hanya mau serahkan itu semua di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, di like, di komen, di share, dan Tuhan Yesus memberkati.